Halo, jumpa lagi bersama saya Riyandi Ramadana di Player Talks. Kali ini kita kedatangan striker luar biasa di Indonesia. Dia masih ada hubungan sama Ari Wibowo, masih ada hubungan sama Ira Wibowo. Kebetulan saudara jauh. Oh, saudara jauh. Ini dia Yongki Ari Wibowo. Ya. Luar biasa. Murah dulu dong. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Salwan biar nggak selek. Senior soalnya. Gimana Yong? Apa kabar Yong? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Sibuk ngapain lu? Ya latihan sambil Gue liat lu ngelatih ya? belajar latih. Alhamdulillah, belajar. Ngelatih anak-anak apa di Bandung ngelatih anak-anak? Enggak, kebetulan di agensi Munia Sport Group Oh, ada anak buah Pak Muli. Iya, benar. Iya. Ya, pemain-pemainnya pemain-pemain Pak Muli semua. 18 tahun lah ya, 18 tahun. Ini Zaki 17, 18, 19, 20, sampai 20 tahun. Gimana tuh yang lo ngelatih mereka? Yang bandel-bandel lo apain tuh? Paling dimarahin aja. Lu gebok? Iyalah, pasti. Lu suruh adu sprint lagi? Paling suruh lari aja. Gila. Ya, terus ngapain lagi selain ngelatih? Bantu. Tapi lu di Bandung kan tinggal kan? Saya banyak di Jakarta juga, karena Banyak ya, luar biasa ya. enggak, kan bantu ngelatih juga anak-anak yang di sini. Iya. Jadi Tapi paling sambil main, kan? weekend aja pulang ke Bandung. Jadi weekend Bandung balik, Bandung Jakarta aja. weekdays, gila, sibuk banget loh. Keren lo emang ya. Menyibukkan diri ya, Mas. Iya. Tapi sambil ngelatih pasti kan gue nonton waktu lawan. Jadi saya sempat nonton waktu MSG lawan Rans ya. Pelatihnya ini ya main juga dia gitu. Lu main juga kan? Iya, main. Coba MSG karena emang masih main, belum pensiun sebenarnya ini. Pengennya masih main dulu lah. Iyalah. 2-3 tahun lagi insya Allah. Ceritain dulu dong, lu SSB di Kediri. Aku SSB di Tulungagung. SSB Sinar Jaya. Sama Arsat ya? Arsat Ya, kan sama bawa lu Arsat. tapi jauh ya? Arsat, jauh. Yusgiantoro Jauh. kalau Jauh. penonton pada ini. Tapi abis itu langsung ke Enggak, junior dulu di Tulungagung Perseta. Habis itu 2006 baru saya ke Persik Junior. Itu pun seleksi. Suratin. Iya, Suratin 17. Oh, Perseta, Persik Junior. Suratin, baru abis itu langsung Enggak ke U21 dulu. 21-nya mana? Persik Kediri. Oh. Habis itu sempat dipinjemin ke PSBI Blitar. Divisi berapa tuh? Divisi 2 dulu. Naik ke divisi 1. Divisi 1, divisi 2. Berarti lu Divisi utama. Oh, sorry. Divisi 1. ISL divisi utama. Nggak ada ISL dulu. Belum, divisi masih divisi utama ya? Utama. Oh, iya gila lu udah kemana-mana juga berarti. Itu umur berapa lu? Umur Aku 16 tahun SMA lah ya? mau naik kelas 3. 2 berarti kan? Iya, mau naik kelas 3. Itu inget banget. Iya, main divisi. Soalnya harus ngejar nilai dulu. Hah? Jadi lainnya libur sekolah, saya datengin ke guru-guru satu minta materi buat saya nyari nilai. Soalnya kan jarang masuk sekolah. Iya. Lu jarang masuk, akhirnya lu datengin tuh guru. Dateng guru. Lu kasih jersey, nilai bagus. Enggak, kita ngerjain lah. Gua kira lu, nih Pak, di jersey 1. Enggak. Berarti 21, habis itu Ada 23 dulu kan? Ada usia 23 dulu. itu tahun berapa 23? Emang ada 23? Ada. Usia 23 tuh 2008-2009 kalau nggak salah. Ada usia 23 dulu. Itu apa? U23-nya apa? Persik Kediri. Persik Kediri? Iya, setelah dipinjemin ke PSBI. Itu sebelum U21 berarti kan? Iya dong. Kayaknya Sebelum sih, ISL itu soalnya. Iya, kayaknya sih kan? ya. Masih sebelum ISL. Habis itu, karena gue inget dulu kalau ada pertandingan. Karena kan gue di Pelita Jaya U21 kan. Kita tahu, oh Persik. Katanya ada anak U21-nya nih main di senior nih. Ya, YNT, bener kan? Jadi besoknya main usia 21, saya main ke senior dulu baru main usia 21. Buset, besoknya tipes. Enggak. Iya, karena gue nonton tuh, oh ini katanya anak U21-nya, karena kan masih mungkin kan, mungkin beda grup dulu ya, dulu kan ISL 21 kan ada grup-grup kan? Iya, ada. Iya, kalau lolos sih bisa ketemu gitu, jadinya kita ngeliat, oh ini Yongki nih anak Persik nih, gila lu udah ditandain tuh Yong. Untung pulangnya nggak ditandain lo untung. Jadi, itu latihan tapi sama senior? Latihan sama senior. Kadang kalau senior libur baru latihan sama usia 21. Pelatih siapa tuh? Ya, Hartono ya? Saya ini, Dani Rukito.
Om Daniel Rukito. Oke, Iya. oke. Ada beberapa pemain tuh dulu tuh waktu dari senior 21 karena di Pelita Jaya juga banyak. Ada Egy, 3 kayaknya. Jajang juga sama. Safri Umri, Rizky Novriansa juga Iya. gitu tuh mereka tuh. Bolak-balik aja tuh jadinya tuh. Ada 3 orang kalau nggak salah. Lu. Iya, Aan Kancil sama Kokok Roniarto kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi benar-benar latihan senior, tapi lu nggak pernah latihan sama 21? Kalau seniornya libur baru latihan usia 21. Buset, nggak pernah gas terus jadinya. Gas. Dulu Gila, mah nggak ada larinya ngebut mulu. Gue bilang buset ini ngebut mulu ini Yongki ini. Terus lu total berapa tahun sih berarti main? Dari Sampai terakhir tahun lalu kan Persiba. 2009, ya. Dari 2009 lah. Pertama kali sign profesional. Oke, ceritain sekarang setelah tim pertama profesional berarti Persik Kediri. Persik. Terus Arema, oke, Persisam, Persisam. Barito 4 tahun. Barito lama lu? Barito 2 tahun dulu, terus PBR, terus balik lagi ke Barito. Iya, yang ketemu kita. Iya, Gue benar. pertama kali pas PBR ketemu, sampai gue minta foto, jujur gue minta foto sama dia. Luar biasa soalnya memang di Indonesia kan striker kita bisa bilang susah lah gitu. Mungkin Om BP lah dulu. Terus kan iya Om, iya jauh tuh. Om BP terus ya ini gitu Mas Yongki yang gue look up, wah gila nih si sosok striker. Jujur aja langsung Mas minta foto Mas, padahal ya setim juga. Tapi cuman bentar waktu itu kan kita karena stop ya liganya kan waktu itu. Kita 2 pertandingan aja. Iya. Latihannya lama, persiapan Iya, bener. disiksa itu bentar habis Larinya itu. lama. Larinya lama sama Dejan waktu itu. Berarti lu balik lagi ke Barito tuh ya? Barito. Sama Mr. Aditya Harlan lu berarti. Iya, benar. Iya. Gimana? Terus abis Barito Ke lupa. Aceh United. Iya. Liga 2. Liga 2. Mm. Aceh. Terus setengah musim ke Perserang, ya. Serang Liga 2 juga. Liga 2 juga. Liga 2. Abis Serang Sriwijaya, Liga 2. ya. Berarti itu udah mulai Liga 2 lah ya. Ya, Badak Lampung. Oh, Badak Lampung. Badak Lampung Liga 2. Oh, dia pas. Ada sempat kemarin ada tawaran dari Persik Kediri juga sebelum ke Badak Lampung. Cuma kita udah terlanjur deal lisan. Oke. Padahal Persik Kediri kan Liga 1. Iya. Tapi udah nggak enak. Iya, jadi ya udahlah. Ya, jadi lu ke Badak Lampung. nggak mau pulang kampung berarti nih. Ya pengen lah, siapa yang nggak pengen. Tolong ini Persik Kediri butuh striker lokal. Tolong Pak Arthur. Coba bisa dikondisikan mungkin ini. Lu dari berapa total klub itu pengalaman yang paling unik? Pasti kan lu pernah inget kan? Kalau gua nih jujur, unik tuh biasanya kalau main-main ke daerah, misalnya kayak Persiwa, itu pasti ada aja pengalaman baru tuh. Ya kayak minum misalnya persiapan, oke obat malaria dulu gitu sebelum ke Wamena, mungkin di sana masih banyak. Terus kayak ke Serui naik boat kan, itu menurut gue jadi buset ini pengalaman baru sih buat gue nih gitu. Lu ada nggak sih? Ini kan banyak lo, apalagi sempat main divisi 2, divisi 2 terus divisi 1 pernah nggak ya? Langsung ISL ya? Langsung ya. ISL Liga 2, berarti lu kan dari bawah sampai atas lu udah pernah semua karena pengalaman yang menurut lu ini unik banget sih pengalaman sih. Itu apa Yong? Bisa ceritain. Kalau dulu dikerjain sama pelatih kiper. Jadi saya kan Pelatih kiper lu? Pelatih kiper Persik Kediri waktu itu. Oh, Persik. Jadi waktu di pesawat disuruh beri permen ke pramugari. Saya panggil pramugarinya, Mbak, saya beli permen, saya bilang gitu. Pramugarinya balik ke belakang, semuanya lihat nih. Itu enggak, lu tuh lagi di atas sama sebelum take off? Oh, sebelum take off masih di di bawah ya, bawah. masih nunggu. Semua balik, pramugarinya bilang, di sini nggak jualan permen. Malunya saya di situ, semuanya orang Lu dikasih duit sama pelatih? Yong, iya, beli ini permen. permen dulu. Iya, itu wah. Terus iya aja tuh? Iya aja. Saya kan dulu, di mana orang masuk, saya masuk. Soalnya dulu pernah waktu SEA Games di Laos kan TC-nya di bukan di Palembang. Oh, oke. Itu kan selama ini kan kalau saya naik pesawat kan saya pasti ngikut orang aja naik pesawat ini ya saya ikut. Oh iya, saya nggak pernah. Kita rombongan pasti ya udah. Kebetulan pas pulang dari Palembang ada libur kan, libur Lebaran. Saya nggak tahu pulangnya dari Jakarta ke Surabaya. Saya suruh. Oh lu bisa karena dia abis main di Jakarta lo nggak? Enggak, kan dari Palembang transit ke Jakarta. Transit. Saya sampai bilang, tolong pokoknya sampein saya ke pesawat. Akhirnya dititipin di... Lu minta tolong sama siapa? Sama
anak-anak yang Jakarta. Sama dia udah landing di sini kan. Kita mau Tiba-tiba pisah. berubah ya, kenapa tuh? Sebelum pisah, saya suruh Minta temenin. akhirnya dititipin sama petugasnya itu. Itu lo umur berapa? Udah tua kan, berarti udah gede kan? Udah Di 20 23 kan? Iya, 20-an, 20 tahun lah. Lo takut banget tuh, aduh. Karena saya nggak tahu harus kemana. Dulu emang bener nggak tahu. Iya, karena kalau lu biasa rombongan ya. Saya ikut rombongan aja, rombongan ya, gitu ikut kan. aja. Kemana gitu ikut. Tapi yang pengalaman yang paling seru tuh ya waktu di Serui itu lah. Lawan Serui berarti kan? Lawan Serui. Kita dari Lu naik boatnya yang kecil? yang kecil. Oh, lu nggak naik yang gede kan? Nggak. Gue naik yang gede seharian Yong. Itu, wah ampun itu bener. Kita naik bis dulu ke hutan, Iya, itu kan soalnya lewatin perbatasan hutan-hutan, kan? ya. Itunya Habis kan, itu lewat- ditunggu di booth di pantai, pantai. iya. Kita itu mati satu mesinnya. Mati satu mesinnya. Yang mana lu? Pucat semuanya. Itu di tengah apa sebelum ini nih? Di tengah. Udah di Karena tengah. berarti lu balik dari Serui kan? Balik dari Serui. Iya. Karena Subuh-subuh apa? kita berangkatnya subuh-subuh. Iya, iya benar, sama. Karena kita ngejar pesawat. Jadi kalau main di Serui itu gitu, kita ke mana dulu tuh kota terdekatnya? 2 Nanti jam kita- lah pokoknya. Iya, terus kita nanti naik boat. Nah, waktu itu tim gua main di Kediri, main di Gresik. Kita pas ke Serui nggak naik yang kecil. Kalau yang kecil tuh langsung ya, malah lebih enak. Tapi gue naik yang besar yang barengan sama ayam gitu. Oh enggak, kita Wah gila itu gue bener-bener. Ini sih main tinggal ampas sih besok nih. Karena capek banget Yong, tidur juga nggak enak. Padet-padetan gitu kan. Cuman udahlah akhirnya nyampe. Dan itu lama banget karena itu ngelilingin pulau. Nah kalau yang speedboat itu langsung motong. Itu langsung motong memang. Wah itu pertama Nana senang. Tapi bagus kan, maksudnya tempatnya enak kan. 15 menit Stadionnya kemudian bagus. terdiam semua. Ya iya bos. Muntah semua, wah parah. Gila tuh pucet semua pas itu langsung tuh. Bukan pucat lagi. Pemain asing? Ada satu nama siapa bek kiri Siapa? yang Makassar tuh, lupa gue namanya. Reva. Bukan. Bek kiri Barito dulu ada satu tuh Fatur Rahman. Iya. Iya. Setiap saat dia nanyain berapa lama lagi. Itu masih komang ambing tuh. Masih. Akhirnya ada yang bantuin tapi kan. Enggak ada. Akhirnya Ini? bisa sampai. Enggak. Bisa sampai itu. Dibenerin udah bisa. Sampai Pemain asingnya pada ikut nggak? pemain asingnya ikut kayaknya. Iya lah, mau semuanya, itu juga satu, kan? semuanya di situ pokoknya. Satu booth itu. Adit ngapain tuh? Barang-barang. Lawak Oh, dia. semuanya muntah semua, enggak ada. Ya Nggak ada iyalah, yang pasti kan udah ini kan. Parah itu sampai ada ombak. Wah, parah loh. Gue aman tuh waktu itu. Tapi kejadian kalau gue ya, pokoknya berangkat tuh udah jadi pengalaman menurut gue karena buset nih naik kapalnya bener-bener kapal yang barengan orang-orang yang mau nyebrang memang. Jadi harus muter dulu. Dah, oke lah udah pengalaman. Tapi katanya manajemen bilang, tapi pulangnya naik speed yang langsung gitu. Kalau lu pulang pergi naik speed ya? Enggak, kalau perginya masih naik pesawat. Pas untungnya pas pulangnya. Jadi aman. Gue enggak tuh, gue bener-bener naik Aman. kapal dua-duanya. Pas baliknya sama, subuh kita dibangunin. Oke, subuh semua bangun. Lewat bener. Ini lah jalan-jalannya gue sampai waktu itu ada kita main Snapchat, bener-bener gue videoin, gue rekam karena pengalaman banget kan. Udah nyampe, kita masih nunggu tapi belum nyampe bootnya. Kalau lu udah ditungguin kan? Udah ditungguin. Nah, gue belum nyampe tuh, jadi kita ya udah ada yang Itu padahal sebelumnya ada omongan. Ini kita nggak bisa berangkat karena cuacanya lagi nggak bagus. Oh, lu udah dibilangin? Udah dibilangin. Aman kalau gua waktu itu. Gila tapi serem banget tuh. Serem. Udah Wah, cuaca nggak bagus, Serem banget. mati sebelah tuh. Iya. Ya Allah. Tapi akhirnya jalannya pelan. Pelan jalan. Jadi kalau ada ombak mesin dimatiin. Jadi kita ngikutin ombak aja. Nah, kalau gua kan pagi-pagi dan ngejar pesawat, Yong. Lu bayangin aja. Jadi ya harus siap semua kan. Kita subuh-subuh makanya ini pesawat tuh jam mepet, nggak yang nyampe tuh bisa santai-santai dulu enggak gitu. Udah aja. Akhirnya kita nunggu boat. Ngapain anak-anak di situ kan pinggir kayak pantai gitu kan. Nyampe boat lah. Wah, udah happy semua. Wah, nyampe. Udah gitu naik semua. Pluk nyampe. Udah aja. Jalan. Wah, akhirnya gitu kita mau pulang kan. Jalan. Kayaknya setengah perjalanan. Irfan mana? Ketinggalan. Ketinggalan, Bos. Hah? Siapa?
Pas dihitung, tung, kurang 1. Wah, ketinggalan 1 lu bayangin aja. Sampai pelatih gua dulu Yogi, sekarang yang di Bali. Ini kalau sampai ketinggalan pesawat, ini kurang ajar ini satu pemain ketinggalan. Ternyata dia tidur di mobil. Karena kan mobilnya masih nungguin kan. Tapi nggak ada yang bilangin, nggak tahu gue itu apes dia. Nggak tahu emang pemain nggak ada yang udah bodo amat tinggalin aja. Gila itu lu bayangin udah nyampe tengah. Balik lagi harus putar balik. Puter lah, mau nggak mau gila lu masa si Irfannya yang mau ditinggalin kan. Akhirnya kita putar balik. Irfannya udah di pinggir aja nungguin cepetan lu. Sumpah gue bilang, wah ini gila sih Irfan. Wah lo udah tepuk tanganin, wah luar biasa sampai kita ketinggalan pesawat nih. Lo nih gue ceburin nih. Sumpah akhirnya udah nyampe buru-buru lah. Yeah. Cuman menurut gue itu jadi pengalaman yang luar biasa. Gila sih ini ya Indonesia ya besar kan gitu. Iya bener. Terus apa lagi kira-kira? Lu main di Aceh. Lu berarti dari Saya ke pertama kali tur, kita pertama main di Batang waktu di Aceh. Iya. Liga 2 ya? Liga 2. Iya. Kita kalau nggak salah di Semarang. Itu pesawat mau landing. Udah diturun kan kayak pesawat mau landing kan ada sayapnya turun kan. Diturbo lagi ke atas. Kenapa? Langsung dibilang kan sama pilotnya kan? Iya, nggak memungkinkan karena situasi apa-apa itu bener-bener wah, itu pengalaman saya seumur-umur udah pengalaman paling tapi pasti pernah kan lo ngerasa menegangkan. Pesawat lagi karena kan waktu lu main masih gitu pasti saya udah pasrah aja udah. Pokoknya kalau naik pesawat udahlah lillahi ta'ala aja. Iya ya mau nggak mau pada akhirnya kan. Itu Basri Lohi sampai Basiroli yang main sama lu. Sampai sujud syukur tuh. pas nyampe landing. Pas landing. Soalnya itu udah semua kata-kata udah berdoa semua panjatin. Bener-bener diturbo ke atas tuh. Iya naik lagi pasti kan ada ini kan nggak bisa landing dulu gitu kan atau gimana kan? Gila iya. Itu pengalaman. Lu dari selama itu inget nggak sih gol-gol? Masih inget lah kalau gol. Masih bisa inget? Masih inget. Momen-momen yang kayak gol terbaik lu menurut lu kapan tuh? Lawan Persekapas. Liga berapa? Di Persikediri lawan Persekapas. Oh divisi utama. ISL. Tapi dulu waktu itu main Copa nggak salah. Oh iya Copa Indonesia. Iya. Gol berapa detik? 34 apa berapa gitu. Oh di awal. Di awal. Dan itu golnya salto di Persekapas main. Itu tuh. Itu lu ngerasa ini gol terbaik gua sepanjang karir gua berarti? Iya. Lu masih punya videonya? Nggak ada. Saya nggak live soalnya dulu. Iya nggak. Wah sayang waktu Persekapas. Lu nggak iseng cari di YouTube gitu? Siapa tahu kan mungkin ada orang yang kayak Enike mah? Enggak. Gila nggak bisa jadi saksi tapi maksudnya sayang gitu kan? Mungkin kalau udah live tuh. Itu pertama kali main senior juga kan? Main di situ. Debut juga ya? Debut juga. Gila tuh lu langsung apa tuh lari keliling lapangan selebrasi? Iya, langsung lari ke lapangan habis itu minta ganti. Capek. Asem lu. Bener. Itu menit berapa? Oh, awal-awal saja. Awal-awal. Ya kali awal-awal. Wah, selebrasi kok seneng. Saya capek. Tapi pengalaman pertama dulu waktu main. Sorry, dulu pemain Persik waktu sama lu siapa aja seniornya berarti? Hamka. Oh, Bang Hamka situ ya? Iya. Bang Robi. Itu ini juga ya. Persik. Itu masih muda Bang Robi kalau itu kan. Masih muda lu kurang aja deh. Iyalah, dulu. Mayadi, Legimin, Saktiawan. Oh, iya. Dulu masih bagus-bagusnya. Loko Gonzales, Danilo, Ramos, Fagundes. Strikernya siapa aja berarti? Loko, Danilo. Waktu dulu Gonzales, Budi Sudarsono. Gila, lu nggak minder tuh Yong? Saktiawan Sinaga. Lu main striker kan udah kan? Iya, sama Musikan. Lu nggak minder? Enggak, dulu mah enggak. Los aja udah. Los aja. Karena gila nama-namanya kalau gue bayangin kan. Ya dulu kan top paling striker kan gitu. Banyak asing pemain. Dan lokalnya tuh top semua gitu. Bener. Gue sih jadi lu ya Allah ini begini sih udah. Enggak, dulu mah. Los aja tuh. Los aja. Tapi latihan lu dihajar-hajarin ya? Ya maksudnya sama senior kan anak muda nih, anak kan ya. Sampai dipukul saya pernah. Iya. Latihan pukul. Lari mulu kali ya? Iya, jangan lari terus. Kamu nih jangan banyak lari katanya gitu. Terus sama Bang Hamka? Enggak. Oh, bukan Abang Robi bukan? Aris Indarto. Oh, sama Mas Aris? Mas Aris Indarto. Iya, karena lu pasti lawan dia kan? Lawan. Kalau pasti itu kan dia main inti kan? Iya. Lawan.
Ya itu Dipukul sampai lu? dipukul. Dipukul? Bener, Langsung begini loh? dipukul. Enggak, tetap aja masih tetap. Nggak langsung lu lari lagi? Lari-lari, tapi dipukul. Wah Masuk. gitu, tapi emang iya sih, maksudnya apa ya, keras lah ya. Ya bukan keras, mendidik kayak- mental sih kalau iya, saya. iya, kayak gue kalau ngobrol sama teman-teman juga, dulu tuh kayaknya, apalagi belum, ya sekarang kan mungkin jenjangnya udah lebih enak lah ya, gitu. Dan ya untungnya kompetisi anak-anak muda juga udah banyak. Udah jadi banyak, pas dia bener. kesana tuh udah lebih siap. Kalau dulu Iya. kan ya nggak banyak. Jadi Iya. pas senior mau masuk, ibaratnya mau masuk line apa aja, kalau nggak berdarah-darah, kalau nggak keringetan dulu satu badan gitu. Bener. Dulu aja latihan sampai ngangkat Gonzales, ngangkat Danilo, berdiri di belakang, diangkat, dilepas kita syuting. Oh emang latihan. Dulu latihannya gitu. Tapi lu berarti Yang mentor lu mantep-mantep tuh mas. Bener. Danilo, Eloko, Haryanto, Kusnul Yuli. Haryanto, Kusnul. Ya. Saya pernah didiemin latihan didiemin Haryanto. kenapa? Gara-gara rambutnya saya kucir. Udah mulai lah ya. Di Lu, ini udah gaya-gaya. ya udah kayak main. Nggak ditegur 3 hari. Serius? Serius. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Lu Enggak didiemin ngomong aja. apa-apa, didiemin Ya 3 kan hari. lu jadi nanya-nanya, gue kenapa ya? Iya, langsung saya datengin. Kata-kata yang pertama, kamu belum apa-apa, udah banyak gaya. Mulai dari Wah, situ saya potong, iya saya udah nggak mau lagi. Iya. Nggak mau. Iya lah ya, digituin senior tuh kayaknya Paling takut kalau dulu mah. Berapa tahun lu main lu digituin Iya. itu males juga Belum ya. apa-apa ya, udah banyak gaya katanya. Langsung lu gunting tuh langsung saat Langsung. detik itu gunting. Langsung. Gunting. Nggak mau lagi. Kapten kan dia kan? Haryanto Mas kapten. dulu kapten Mas Haryanto kan? kapten. Yang emang ikonnya Persik Kediri dulu. Mas Haryanto, Kusnul Yuli dulu. Gila, mentor-mentor lu sih. Ibaratnya dari pemain belakang aja udah timnas semua kan? Iya. Pas lu di Persik kan? Bener. Lu nyampe di telepon apa di sama manajemen waktu di Persik? Saya dulu Sampai lu trial. akhirnya disuruh, oh lu trial malah? Trial dulu. Jadi Jadi udah di 21-nya mas? kan dari junior trial dulu apa seleksi kan, habis itu dibilangin magang di senior. Oh oke, ya masih magang ya dulu. Tapi nggak ada kelanjutannya omongan ini. Cuma dibilang iya, magang doang. Saya inisiatif lah, seniornya latihan, saya latihan sendiri di belakang gawang. Cari perhatian nih. Iya, saking pengen Lu gua ngapain pengen stretching, push up gitu ya. terakhirnya nggak ada masih belum itu, saya datengin Coach Danilo gitu. Saya mau Serius? serius. Gila lu. Saya izin boleh ikut latihan nggak? Tapi dia tahu lu kan, ini pemain atau ada yang lu kenal? mungkin tahu dari pengurus, tapi nggak ada omongan kan. Akhirnya memberanikan diri aja. Saya bilang saya boleh ikut latihan nggak? Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa latihan di situ. Terus pertama kali main di Piala Pak D, Jawa Timur dulu. Karena sesusah itu berarti kan? Maksudnya zaman dulu kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak informasinya. inisiatif nggak Iya, bisa. jadinya kayak gua aja ngerasa kebantunya sama Pelita U21 sebenarnya. Ya, kalau sekarang mungkin udah jenjangnya lebih enak kayak Elite Pro dan lain-lain. Ya, Jadi ada tuh banyak udah dari bawah. Oh, dari bawah bisa naik, akhirnya udah jelas. Kalau zaman dulu kan ya itu mungkin kayak lu lah gitu, lu harus Iya. inisiatif kan. Tapi langsung oke, kamu besok ya latihan digituin. Iya, boleh ikut latihan. Saya ingat banget saya datengin di locker room. Ingat banget saya. Cukup-cukup itu minta, nih anak iya. capek, kalah kali ya. Saya beraniin aja. Dek, suratin sebelah sana. Makanya gitu. saya boleh nggak ikut latihan, saya bilang. Ya udah, ikut latihan. Besok Mungkin karena dia lihat saya sering latihan sendiri di belakang gawang kan. lu besoknya lu langsung latihan. Ikut latihan. Itu udah pemain-pemain top berarti kan? Udah. Itu pas mereka juara bagaimana? Enggak, setelah. Oh, setelah juara. Iya, tapi setelah pemain-pemain juara. topnya masih di situ dong. Masih. Ya itu yang pemain bintang semua. Medan semuanya itu, Supardi, Markus. Oh, iya situ ya. Kok Supardi? Enggak, Siapa? Spardi mah enggak. Iya, memang Gimin. Markus, Legimin, Mahyadi. Ya, Mama Hadi. Ah, gila loh. Datang besoknya, wah ini Persiking juara ini. Iya. Berapa lama lu trial? Saya 3 hari. Hari pertama saya nggak mau. Saya dipaksa bapak kan. Gara-gara bapak baca Quran. Iya. Ada seleksi terbuka U17 gitu. ya, Oh, terbuka. U17 ya. Hari pertama dibilangin saya nggak mau. Kenapa? Nggak mau, saya nggak mau keluar dari rumah. Saya kan dulu bener-bener di rumah. Kalau apa-apa nggak pernah jarang yang keluar. Hari kedua nggak mau, hari ketiga dipaksa.
Nangis saya di perjalanan Kediri tuh, Tulungagung Kediri tuh. Kenapa? Karena nggak mau. Diinjak kaki sama Nggak bapak mau lu. seleksi. Iya. Aduh, akhirnya diantar, nangis sudah di situ. Nggak tahu rezekinya di bola ya itulah, karena nggak dipaksa. Kalau itu berarti emang nggak ada kepikiran ya Nggak ada. sebelumnya main Nggak bola? ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Saya cuma seneng main bola aja udah. Bapak dulu main bola? SD. Suka bola. Tapi nggak. Dulu kakak yang main bola sebenarnya dari junior tuh. Kita kemana-mana kakak main, kita nonton, pasti ikut. Tapi ditanya, ke Mas Yongki ditanya, lu jadi pemain juga ya? Apa maksudnya diarahin juga gitu sama orang tua? Enggak, cuma ikut SSB aja. Ya mungkin cuma untuk ya udah senang-senang hobi-hobi aja. Ya udah iya. Tapi Mas Yongki sendiri nggak ada kepikiran untuk oke suatu saat. Enggak tahu kalau sepak bola bisa ngasilin duit kan nggak tahu. Saya kan nggak mikir sampai Tapi kan segitu. udah lihat dong dulu figur-figur ya Mas BP pun udah belum main ya? Udah main kan? Udah main harusnya lah. Saya sukanya itu waktu Piala Dunia di Korea ya. Itu 2000, Korea 2002. Jepang 2002. 2002 itu suka lihat-lihat aja. Suka nonton aja. Itu mulai nonton bola lu? Nonton Lokal bola. berarti sebelumnya nggak nonton? Enggak. Saya mulai nonton bola Kayak terus Liga Mandiri gitu dulu lu enggak. nggak Dulu nonton? dibeliin kaset di CD yang tentang latihan bola SSB dulu Iya, anak-anak kecil. Ya itu dipraktekin, gerakan-gerakannya itu dipraktekin sendiri di rumah. Berarti lu malah dari pas Piala Dunia baru Piala tuh ke Dunia situ itu, iya. Piala Dunia 2002 itu suka nonton bola. Siapa pemain yang lu lihat banget tuh 2002? Nah, saya dulu mah suka Filippo Inzaghi dulu mah. Dari dulu. Kan offside mulu dia. Tapi insting golnya bagus. Iya tapi iya sih, iya sentuhan, finishing kalau ngomongin striker, Finishingnya ya bagus. gol gitu. Memang dia offside-nya banyak, tapi golnya juga banyak Iya, gitu ya. bener. Lu Ini dari kakak sih, karena kakak suka itu, makanya Oh. apa yang kakak suka pasti adiknya ngikut lah. Iya, iya. Setelah itu lu mulai ngikut, tapi pas masuk udah mulai dipaksa seleksi dan lain-lain, udah mulai nonton bola lokal dong. Iya. Dan pas lu masuk trial di Persik, lu udah tahu pemain-pemain ini tuh, ini bang siapa, lu udah tahu tuh. Itu tuh belum ketemu, dulu tuh. Nggak tahu lu? Nggak tahu. Kan ada di koran pasti Nggak kan? tahu, nggak Pas tahu. mereka juara gitu kan pasti. Nggak tahu, mereka juara pun saya nggak tahu. Iya Allah, serius. Serius, saya nggak tahu. 2006 terakhir mereka Persik Kediri 2003 sama 2006. Iya. 2006 aja saya nggak tahu. Nggak tahu mereka juara. Namanya Nggak juara tahu. kan diarak ya pasti ya. Masa iya lu Nggak tahu, lihat? karena kan saya setelahnya itu 2007 baru saya seleksi. Iya tahu, setelahnya lu seleksi. Tapi kan pasti pas diarak lu tahu, oh ini ada yang juara nih. Masa iya lu nggak lihat? Nggak tahu kan nggak lewat Tulungagung, tapi nggak Itu tahu. kan ada di koran kali di daerah Jawa Timur. Nggak suka baca koran dulu. Ya. Itu bapak yang suka baca koran, makanya dia tahu seleksi. Berita gitu di 17. TV ini Persik Kediri Nggak. juara gitu nggak? Nggak pernah, nggak tahu. Gila ya. Jadi lu ya makanya lu los aja ya pemain senior. Iya. Gua nggak tahu dia siapa gitu. Iya, Lu los bener. aja. Mm. Karena pasti kan kalau kita kenal Jangan kan gitu. kayak hati-hati gitu pasti misalnya. Waktu main Persik Kediri lawan Persib Bandung, kan berantem sama Nova Arianto, Bang Nova. Mas Nova. Mas Nova Ribut tuh? Iya ribut. Serius? Lu nggak tahu dia siapa? Sama Mas Tema nggak tahu. Ribut ya ribut. Ya lu los aja soalnya kan. Lu Iya karena nggak tahu. Nggak tahu lu siapa. Karena gitu. nggak tatahu. Yang ada lu malah ditandain yang ini anak ini. Iya, bener. Kurang ajar pasti kan digituin. Dulu ada siapa yang ganteng tuh si Yang ganteng siapa? Iya. Siapa yang ganteng? bek kanan tuh yang Persitara tuh siapa? Bek kanan. Bek kanan apa stopper itu ya? Saya lupa itu namanya itu. Itu kan udah senior tuh juga. Berantem juga sama itu karena saya nggak tahu. Karena nggak tahu. Baru kesini. Polos banget berarti ya? Bisa Iya. bilang polos ya? Bukannya kan ada orang yang Baru satu ada tahun yang di kurang Kediri. ajar. Baru satu tahu tahun. dia tapi ya senang aja. Baru 1 tahun di situ baru tahu. Baru tahu pemain-pemain ini. Makanya Berarti lu tahu pemain bola Indonesia pas lu udah mulai main? main-main. Karena lu nggak ngikutin sebelumnya? Enggak. Ya ampun. Nggak ngikutin liga sama sekali. Sampai akhirnya lu kan masuk timnas gitu ya? Saya Udah cuma- tahu lah, pas lu masuk timnas udah tahu dong. Saya cuma tahu pemain timnas saja. Karena dulu main sama tetangga yang saya hafal cuma Kurnia Sandi. Itu yang sering disebut. Gila lu berarti lucu ya, orang-orang kayak misalnya kan ngeliat SSB sekarang, udah tahu mereka pemain-pemain, ada tim latihan tuh mereka, wah itu si ini tuh, itu si ini tuh, itu si ini tuh. Lu tuh bener-bener berarti nggak tahu ya? Dulu aja waktu Siapa SSB ini? ada datengin Amin Zakaria, striker Nggak tahu. top dulu. Amin Zakaria dulu striker bagus juga. Saya juga nggak tahu. Siapa gitu? Iya, ini siapa?
Padahal datang ngelatih kita. Gue coach baru Brady. kepikiran jadinya kenapa lu sama senior itu lost, karena lu nggak tahu. Iya, karena itu. Kalau tahu pasti kan kita Ada ini respect lah, lah, segen lah. Iya, ada istilahnya. segen kan pasti kan. Iya. Pasti kita hormat. Nggak takut juga, bukan takut gitu, Nggak, lebih segen, nggak tapi takut. yang nggak lost juga. Iya. Kalau lu kan bener-bener lost. Bener, gitu kan. bener. Sampai lu ibaratnya lu diberi kan, Iya. karena lu nggak tahu ya kenapa Ini gitu. gue cuma main bola aja. Dulu Bener-bener nih, latihan. pas pertama kali latihan sama senior, Coach Daniel kita ngomong apa sama lu? Pasti kan ada ngomongan, ini ya. Nggak ada. Tapi lu bisa ngikutin tuh Bisa, latihan tim. bisa. Debut pertama kali lu lawan siapa? Profesional. Masih inget nggak? Gue dulu di Piala Pak D itu. Tapi Itu lupa sama siapanya. Debut Debut profesional. pertama. Pelatih nggak ada ngomong apa-apa? Nggak ada. Saya gantiin, saya main. Udah pakai nomor 7 lu? Enggak. Mana mungkin dikasih? Nggak mungkin. Ini Ronaldo. Dulu kan siapa ada- yang nomor 7 nih. Berta, nomor 7. Oke, lu nomor berapa dulu? Wah, nggak tahu. Sono, suka Pokoknya dikasih senang-senang. udah dari sini lah gitu. Ada baju kita aja udah senengnya minta ampun. Udah pakai nama Ada. lagi? Ada nama. Ada Apa nama. masih nomor aja? Ini masih nomor aja sih. Oh, Gue lu pakai nama udah dikasih pakai gitu nomor ya? 7 ya. Udah seneng minta ampun itu. Itu kontrak berapa lama waktu itu? 1 tahun. Di Persik. Di Persik. Itu trial akhirnya pelatih panggil, kamu lolos. Apa? Ya, diumumin kan di koran dari Wah, situ. Bapak gila. sering-sering lihat koran. Bangga Bapak banget kan tuh. bapak emang Bapak sering lihat bangga koran. banget pas itu. Ada. Jadi Apalagi dia yang nyuruh kan, dia yang maksa kan. ibu tuh selama perjalanan karir, ibu selalu ngeliping-liping koran. Jadi semuanya ada Masih di ada? rumah. Tertata rapi. Siapa Gua tuh, Mas? main lawan ini, gol berapa gol udah ditulis semua sama ibu. Iya, luar Dan biasa. ada Tua ada ya, emang ya. ada memori lah istilahnya, ada kenangan. Jangan kurang ajar makanya. Enggak. Oh, enggak. Pulang makanya lo ke sana. Pulang setahun Pulang. sekali tapi. Iya, kurang ajar durhaka kan. Clippingnya Masih ada? masih ada. Masih ada. Pas kayak ke sekarang nih masih nggak? Lu main terakhir nih? Enggak. udah Enggak. Soalnya kan koran udah enggak begitu Iya, kayak makanya dulu. ajarin main sosial media. Makanya itu. Lihat main Instagram gitu. Main WA aja bingung soalnya. Main TikTok lagi ntar lu ajarin kayak apa kayak. Gila ya. Lengkap tuh. Lengkap. Wah, itu bisa jadi museum tuh. Ada semuanya. Iya, gua enggak sih, gua bener-bener ya udah gitu. Lu main bola aja sana gitu. Iya seneng. Ada Kalau gua sampai seneng. dicatat dari ini Persik Junior lawan apa, dicatat ini berapa gol, dicatat semuanya sama ibu. Ada semuanya. Gila. Keren. Jadi kalau ada anak kecil yang Sepatu masih disimpan nggak? masih ada. Sepatu pertama lu profesional? Enggak, kalau itu enggak. Kalau Baju yang- mah oke lah, masih lah ya. Baju masih, semuanya masih tertata rapi. Dari pertama profesional, timnas masih lengkap semua tuh? Apa dari udah pada SSB dimintain? aja masih ada. Wah, top. Lu bisa bikin museum sih. Iya, dari SSB, dari gua junior di Perseta semuanya masih ada. Di Kediri ada semuanya lengkap. Timnas masih lengkap baju tuh? Masih. Itu nggak dikasih-kasih kan? Nggak. Suka banyak kan? Minta Nggak, ini nggak. itu minta. Jersey klub semua masih aman? Aman, Aman tuh ya? aman semua. Berarti lu sekarang ke timnas nih. Lu pertama kali dipanggil timnas 2009. itu berapa tahun udah di Arema belum? Masih di Persik? Enggak, di Persik Kediri. Itu SEA Games di Laos. Udah berapa tahun main di Persik tuh? Abis itu dipanggil timnas? 1 tahun. Duh, cepet banget berarti ya? Iya. Lo setahun dipanggil timnas luar biasa lagi. Iya. Orang benar. tua lu pasti kan, bapak sama Pasti. ibu pasti kayak, yang pasti dari koran juga kan? Pasti seneng. Itu tahu dari mana? Manajemen? Yang Iya, manajemen. gabung ke TC ya gitu? TC. Yang TC di Palembang itu yang 5 bulan itu. Pelatih siapa ya? Pelatihnya Jerman? bukan yang Uruguay. Oh, Alberto sama siapa dulu itu ya? Iya. Dari Uruguay. itu SEA Games 2000 berapa mas? 2009. SEA Games Laos. Oh iya, sama kakak Boci ya? Ya, Tony Kakak Sucipto. Boas. Iya. Oh, itu kan waktu itu masih ada proyek yang ke Uruguay, Uruguay. kan? SAD, jadi pelatih dari Uruguay. Bener. Oh, itu pertama kali di tim nasional tuh ya? Pertama kali tim nasional. Seneng banget kan? Seneng banget. Seneng. Langsung tahu dulu, berarti dengar telepon dulu dong? Ditelepon dulu baru dari koran kan? Kayak saya prosesnya lupa kalau itu. Orang tua tapi lu langsung kasih tahu tuh ya? Iya pastilah.
Orang tua seneng lah, apalagi waktu 2010 itu yang paling nggak bisa dirubah. Iya, berarti kan lu sekarang gini, main profesional setahun, Persik, dipanggil tim nasional 23, langsung dipanggil lagi. Prosesnya kan berarti lu masuk tim nasional setelah lu 3 tahun main profesional dong? Enggak dong. Sorry. Saya 2009 profesional pertama. Di Persik, maksud gue Persik. ngalamin itunya kan berarti bisa dibilang cepet lah. Iya, istilahnya cepet. Dipanggil AFF lu? AFF seleksi. Buat Itu yang nelfon siapa? Pelatihnya Alfred Riedel. Iya. Itu ditelepon sama pelatih apa dari manajemen? Dari manajemen apa kayaknya. PSSI langsung nge-telepon lu? Kayaknya dari manajemen lalu manajemen hubungin kita. Kayaknya sih seperti itu, tapi lupa gue prosesnya seperti apa. Gabung nih ya, tim nasional senior. Seleksi gitu. ya, seleksi. Lu kaget lagi tuh? Kaget. Soalnya yang muda itu saya, Kurnia Mega sama Eka. Johan Sah. Oh, Johan. Sama Okto deh, ada Okto juga. Okto ada juga itu? Ada, Okto Maniani. Oh, iya. Itu pengalaman luar biasa lah. Pemainnya siapa waktu itu? Strikernya siapa? Mas BP? Gonzales ya? Irfan Bahdim. Ah, iya, Irfan. Saya udah. Oh, itu naturalisasi kan ini ya, baru mulai kan di situ kan? Baru mulai. Runner up kita ya? Runner up. Lu main lawan Filipina, semifinal. Filipina main? Gimana tuh, Mas? GBK ya? Iya. Gimana tuh? Itu pertama, itu kalau nggak salah Gonzales sama Mas Bambang cedera gitu loh. Habis itu lu main starting 11? Main pertama. Itu nggak pernah main Bayok penyisian, nggak pernah main, tahu-tahu main semifinal. Itu pengalaman luar biasa itu. Kan akhirnya dia ditanya kan siapa yang main? Yongki apa Irfan Bahdim? Iya. Kan Irfan sama ini yang main yang ganti kan Irfan Bahdim. Akhirnya dia bilang siapa yang nunjukin di latihan bagus dia yang main. Pertama itu kali lu latihan langsung dari ujung sampai lu lari tuh. Dibilangin besoknya mau main, hal yang pertama saya lakuin saya langsung ke kamar Mas PP. Lu minta wejangan? Iya. Serius? Iya, apa yang harus saya lakuin buat ngadepin besok nih? Kata Mas PP. Dia jawabnya apa? Penasaran gue dia jawab apa? Pertama kali masuk lapangan jangan pernah lihat ke depan atau kemana-mana, lihat ke bawah aja. Emang? Karena kalau lihat ke atas gini kan penonton segitu banyaknya takutnya GBK lagi. Grogi ya. Nonton nggak? Ada yang nonton nonton di GBK nggak? Penuh sekali 2010. Itu kan penuh. Jangan kan kita main. Di semifinal main. juga soalnya Mas. Udah pasti makin rame kan. Mau penyisian kan? Jangan kan kita pas main kita latihan aja penuh loh. Iya. Lapangan Senayan ABC itu. Iya. Itu penuh. Wah gila sih. Lu main dari nggak pernah main kan berarti kan? Dari nggak pernah main 90 menit. Lu main full ya? Iya, terakhirnya saya di tengah lapangan saya duduk karena saya capek banget kan duduk. Yang ngangkat pertama kali Mas Wipi. Dia nggak main, dia cedera ya? Kayaknya iya, diangkat terus dipeluk. Itu masih inget semuanya aku. AFF. Gila. Tapi lu langsung wejangan latih ya sama Mas Wipi ya? Iya, langsung. Saya minta ke itu. Habis itu main lagi di final kan. Malaysia. Pas di Malaysia. Malaysia. Tapi gue tertarik semifinal ini sih yang lu bilang. Ya kita kan pikirnya udah dari nggak pernah main pasti kan yang main mungkin yang udah pernah gitu kan. Pasti kan secara ininya gitulah. Dengan lu langsung ditunjuk pasti kan ibaratnya, gila gue dari nggak pernah main. Jadi main. Inti lagi itu sehari sebelumnya gue sih nggak bisa tidur sih pasti. Lah itu makanya saya bolak-balik ke kamar Mas BP. Saya nanya apa yang harus saya lakuin. Saya harus ngapain aja, pokoknya nanya lah gimana. Mas BP itu bener-bener catat aja gimana Mas, gimana Mas gitu. Yang pertama lu nggak usah lihat sekeliling, lu fokus aja ke bawah, lu lihat ke bawah aja. Nanti kalau pas ngangkat gini pasti down. Orang tua nonton langsung? Nonton. Di GBK? Nonton. Wah gila. Nonton, keluarga nonton semua. Tuh orang tua? Kakak semua kesini. Seneng banget pasti. Seneng, bukan main. Iyalah. Tapi nggak pernah, orang tua tuh ngedekat nggak pernah. Dia selalu ngejauh. Iya. Nggak mau. Dulu kan GBK. Media kan itu banget. Udah mulai. Itu 2010 tuh udah mulai tuh. Udah. Abis itu langsung media langsung langsung ditawarin klub juga. Memang main mana musim depan pasti kan? Pernah. Iya. Datang gitu. semua tuh ya. Gila. Setelah itu lu main di mana? Saya main di Arema kan 2010. Oh, itu udah di Arema. Habis itu saya ke Persisam.
Oh, iya. Samarinda. Iya. Gila, berarti Itu pengalaman nggak top bisa lah ya. dilupain. Umur berapa tuh lo? 21. 21 ya? 21. Karena saya Gila, main jersey 21. Striker. Loko main nggak? Enggak. Oh, karena Lo kok main ya? Itu Main apa? pas Enggak, semifinal. saya lupa tuh. gila itu, tapi maksudnya gini, lu striker muda. Kita kan bisa dibilang Main, soalnya Seloko yang cetak gol. Saya duet sama Eloko. itu formasi 4-4-2. Kayaknya 4-4-2. Jadi saya yang lari sampai ke bawah. Oh, lu yang tarik ke Nomor 10-nya saya. Elokonya dia. Wah, top sih. Gila. Itu lu nggak akan momen-momen itu nggak akan pernah lu lupain ya? Enggak bakal Serius dilupain. lu? Ibaratnya sampai lu kepleset aja mungkin lu masih inget tuh di pertandingan itu tuh ya? Ingat. Gimana saya lari dari depan ke bawah. Iya kan, lu sampai Inget sekarang banget, masih inget. inget. Bahkan mungkin sebelum masuk lapangan aja tuh lu bisa, wah ini gue pasti masih inget sih. Ingat banget. Gila. Video masih ada, itu masih banyak Masih ya? ada, kalau itu Itu masih lu ada. simpen ya? Kalau Persik Kediri juga masih ada. Persik masih ada ya? Persik lawan Persib, lawan Persija. Tapi masih itu sih, gue penasaran tuh yang salto lu itu masa nggak ada ada. sih? Nggak ada. Karena itu kan Piala Copa kan nggak live Iya gitu kan. sih, jarang-jarang lah. Apalagi kita main pertama di Persikapas, Pasuruan. Dan berarti selama lu main itu lu ngalamin dari lapangan yang bagaimana sampai bagaimana udah pernah lah ya? Udah. Champions League juga pernah main kan lu? AFC ya. Iya, Itu AFC ditunjuk juga. kapten, pernah ditunjuk kapten sama Janu, Coach Janu. Itu lu main Miroslav di Janu. mana? Di Arema, Arema ya? Lawan mana tuh? Shandong Luneng, Cina. Cina. Iya. Gila. Itu Gimana pertama. tuh pengalaman lu tuh? Wah, Ibaratnya kan kalau di Asia, ya Champions itu yang saya kan meeting saya nanya, kenapa saya bilang. ntar kalau protes wasit gimana? Iya, kenapa saya bilang gitu kan. Iya, kenapa? Kamu kan punya pengalaman di timnas. Kenapa enggak? Tapi kan pemain Arema waktu itu banyak timnas juga kan? Ada Zulkifli padahal Masian, ada Mas Tommy juga ada kan? Ada, waktu itu kayak ada yang nggak main beberapa orang gitu loh. Ini gue yang tunjuk. Gimana tuh main? Away ya? Main di sana berarti? Apa main di Kanjuruhan? Main di Kanjuruhan. Oh gila, main home ya? AFC. Main home. AFC. Gila. Lo emang solid sih. Itu pengalaman semuanya. Udah bukan luar biasa lagi, luar angkasa. Bisa bisa diceritain lah nanti ke. Pasti lah. Apalagi dengan clipping-clipping yang lo kumpulin kan gitu. Ada semua. Terus apa lagi ya? Ini udah umur berapa sekarang berarti? 32. 32. Ya lu udah mempersiapkan lah. Udah ngambil license juga. Udah ngambil C ya? C. Ya, Nanti C. B kita sama-sama ya. Oh siap. B. Udah persiapan berarti B ya? Pengennya sih, Aman pengennya. ya? Tapi nyari Selain itu kan pengalaman. ada ini juga kan, ada bisnis juga kan Mas Angga? Ada. Kebetulan Boleh. di keluarga kan konveksi. Jadi Nah ini kali APPI ada yang mau bikin ini udah nih konveksi. Jauh-jauh nyari. kebetulan Bandung ya? di Tulungagung. Oh di Tulungagung? Ya, Oh kan soalnya- Tulungagung ya? Bukan Bandung ya? Enggak. Gue pikir itu Bahan-bahannya dari Bandung. kirim ke sana. Ya, pasti kirim ke Iya, sana. iya. Apa aja tuh, Mas? Kalau basicnya sih baju seragam. Hmm. Seragam sekolah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi dari kaos kaki sampai topi kita bisa ngerjain semuanya. Luar biasa. Lu mau promosi, boleh silakan. Iya, promosi baju situ. partai bisa juga. Baju partai bisa. Oh iya, ini sebelum tahun 2024 baju partai kali. Kan ada kebetulan kalau kakak kan udah dibagi-bagi. Kalau kakak bagian bordir. Oh, oke. Kalau adik bikin kaos kaki. Oh iya. Yang sekarang waktu itu tawaran kan ini kaos kaki nih, lu nawarin kan? Iya. Udah dipakai belum sama klub-klub liga nggak lu coba tawar-tawarin tuh? Udah, Oh iya. tapi off the record aja. Oh gila. Proyeknya udah tim liga nih. Ini Udah. berat juga nih. Berarti udah mempersiapkan lah ya. Iya, insya Allah udah. Secara lu mempersiapkan ini waktu lu masih main, apa emang pas kira-kira oke udah umur segini? Sebenarnya bukan buat saya sih, sebenarnya buat keluarga dulu. Karena kalau kan keluarga udah tertata semuanya, baru nanti kedepannya saya. Saya pengennya sih ke depan bisa buka toko. Kalau nggak toko kain, toko benang. Toko benang. Ya, jadi kan kalau adik
punya kaos kaki, jadi belinya nggak usah jauh-jauh ke saya. Gitu. Oh iya, jadi lu Iya ya. kan? Jadi kan butuhnya ke lu Iya, ya. ke saya. Iya Kalau benar kakak juga di kan. PKN kan saya yang gitu. Iya, tapi udah sempat ini belum research belum maksudnya di mana? Udah gitu. kemarin udah survei-survei juga. Oh, udah. Tapi kalau buat fokus belum. Tapi udah survei. Cuman udah mempersiapkan lah Udah. berarti kan. Di satu dia bisnis udah lu siapin juga, ngelatih juga. Lagi belajar. Belajar Proses, juga lah ya. Belajar lah. Lu ada target nggak sih? Wah, suatu saat gue akan menjadi, karena ada yang emang gue mau fokus di grassroots. Tapi ada kan yang teman-teman kita juga banyak yang wah gue pengen sih ngelatih. Kalau saya pribadi pengen ngelatihnya cuma pengen ngebantu kondisi aja. Jadi pemain sebelum masuk ke tim, saya pengen jadi yang semua ada yang pengen latihan bantuin gua, nah gua pengen ngebantu gitu. Apalagi pemain-pemain, gua pengennya pemain-pemain muda. Jadi preparation ke merekanya ya. Kalau pemain muda suatu saat jadi pemain, otomatis kan kita juga bangga gitu. Oh kita pernah bantu. Saya pengennya cuma itu aja. Tapi ada target untuk ngelatih tim nasional gitu. Maksudnya ya banyak kan senior kita yang udah Mas Bima, Mas Nova udah semua udah. Kalau sementara kalau sampai sana sih belum. Cuma pengennya suatu saat bisa ngelatih klub profesional. Udah pikiran? Masih belum juga sih. Masih lebih fokus ke yang preparation itu ya sekarang? Masih kepikiran ya? Makanya sekarang sama soalnya kan masih pengen main juga gitu. Iya sih, masih. Sekarang. Iyalah masih striker pengalaman. Kalau bisa masih main dulu lah. Waktu itu kemarin nonton lawan Rans cetak gol dia. Langsung gue teriakin, masih ada. Langsung gue gini, masih bisa. Gila sih emang sih ya. Jadi B belum ada lagi sih ya. Tapi kemarin udah sempet di ini belum? Cari belum ya? Bisnis, ngelatih. Gila, ya apa yang bisa dilakuin lah. Iya sih. Iya. Untuk Liga terakhir kan main Liga 2. Sekarang udah sempat kontak beberapa klub mungkin. Kemarin udah ada, cuma belum tahu lah kemarin. Tapi kan kondisi terus aman lah ya. Iya. Aman, kondisi kejaga terus. Insya Allah ya. Karena latihan, persiapin diri dulu. Iya, Kalau kalau nanti kan udah suruh gabung, kita udah siap gitu. Iya. Jangan nanti pasti gabung kita nggak siap. Coba udah mulai, karena kalau Liga 2 lagi nyari nih. Sekarang ini udah mulai pada mulai persiapan kan gitu. Jadi gimana lo? Mungkin udah deal mungkin belum ya? Belum. Cuma sebatas pembicaraan aja. Tapi kan lu di bawah Bang Muli kan? Bang Muli udah ada ini juga, udah ngobrol-ngobrol juga. Ini kebetulan Bang Muli lagi di luar. Nanti nunggu Bang Muli balik ke sini. Komunikasi kan terus jalan karena yang jagain pemain-pemainnya Pak Muli di Jakarta nih ya ini gitu, pelatihnya juga. Karena latihan setiap hari ya, Mas ya? Setiap hari latihan, karena gue lihat gym juga. Ya. Di gym juga kan. Ya jadi nggak luar biasa gitu, maksudnya libur bisa tanggung jawab sendiri, dan ya kebetulan ketemunya sama bapak satu ini, dikasih lari terus lah sama bapak satu ini. Mudanya lari terus ya, anak sekarang disuruh latihan terus lah. Barusan nggak suruh lari juga. Oh tadi disuruh lari. Siapa aja? Iksan masih latihan situ? Enggak, Iksan udah gabung tim. Oh, udah gabung tim ya. Cuman kan senang ya memang ya, untuk anak-anak yang 17-18 kan kita ngobrol. Iya, udah mereka, basicnya kan udah ada. Udah ada. Jadi gitu. kita nggak terlalu susah daripada. Udah banyak kan sekarang pada pemain-pemainnya Bang Muli yang udah ke klub-klub dulu? Udah banyak. Ini tinggal beberapa aja. Tadinya latihan cuma 10 orang aja. Oh ya, karena udah sisa-sisa lah ya. Iya. Udah sisa-sisa, udah pada diambilin kan sama klub kan. Lo kayak di luar teknis ya, suka ngobrol nggak sih sama pemain-pemain, sama mereka gitu? Lu lu harus mempersiapkan juga. Ya kayak lu misalnya udah ada lisensi, akhirnya ambil lisensi, belajar usaha juga gitu. Sempet ngobrol di luar teknis main gitu ya. Lu ntar akan pensiun. Apalagi kita nggak tahu sekarang main bola kan nggak tahu ya. Tiba-tiba cedera atau penyakit ya kayak Erikson gitu, jantung gitu kan jarang gitu deh. Itu wah mungkin dia nggak bisa balik ke performa awal gitu. Lu suka cerita nggak sih? Apalagi kan berhubungan sama sering banget, apalagi ke anak-anak muda. Saya ceritain pengalaman saya. Jangan sampai hal yang jelek-jelek tuh kalian jelek apa? Ya seenggaknya kita bisa, saya bilang yang terutama tentang finansial ya. Kita harus bisa nyisihin uang. Soalnya main bola kan kita dapatnya enak, kita keluarnya juga enak gitu loh. Karena gua dapatnya gampang nih. Kita pasti ngeluarnya juga gampang. Terus jam istirahat, saya bilangin banget kondisi. Ya, karena penting kan main bola sekarang dituntut fisik yang kuat kan. Kalau kita ketinggalan
jauh itu kan sayang juga. Repot lah ya. Repot. Nah itu paling ya pengalaman pribadi lah saya karena, share. Ya kayak ini sih yang jadi gue keinget-inget gitu. Bang Muli bilang Mike Tyson aja yang uangnya sebanyak itu dia bisa drop gitu. Terus gue langsung jadi oh iya bener juga ya gitu. Kita lihat dia atlet top lah gitu di dunia gitu kan. Tapi pas dia udah ibaratnya udah mulai ya kita apalagi atlet, kita fisik, kita punya apa ya, nggak bisa main sampai umur ya mungkin ada beberapa pemain yang bisa 50 tahun gitu, tapi kan nggak semuanya kan. Dan kalau gue inget di La Masia tuh suka dibilangin ya lu nggak akan bisa semuanya jadi Messi, nggak bisa semuanya jadi Xavi gitu, lu harus tetap mempersiapkan gitu, tetap belajar, jangan stop belajar gitu kan. Makanya kadang ngobrol juga sama pemain-pemain ya gitu sih, mulailah gitu lu. Ya kalau ngobrolnya paling pemain-pemain muda itu yang sering saya kasih tahu. Tuh, jadi buat anak-anak muda yang emang akan menjadi pemain profesional, Mas Yongki udah bilang tadi. Iya, jangan sampai nanti lu baru nyesel seusia gua gitu, udah telat gitu. Iya. Mending lu lakuin sekarang apa latihan kan, kalau nggak kerja keras dari sekarang mau kapan lagi? Mau kalian nunggu di timnas aja kita harus kerja keras lagi. Pastilah. Kalau nggak kan ketinggalan jauh. Bener. Ya ada ini mungkin pesan-pesan tambahan lain untuk anak-anak di sana. Ya fokus lah, harus lebih fokus lagi. Anak muda sekarang kan banyak pecah gitu pikirannya. Harus fokus sama tujuan. Apalagi sekarang dengan sosial media dan ini ya, jadi mereka udah harus lebih. Ya oke, sosial media bisa jadi wadahnya mereka untuk ya mengekspresikan, cuman kan ya seimbang gitu kali Mas. Apalagi kalau game. Zaman dulu lu kan belum ada. Belum ada. Apalagi game tuh, kalau bisa jangan main game terus ya. Iya inilah waktu lah ya berarti. Waktu. Ya, Kapan harus istirahat? Iya. Saya sering bilangin kalau di rumah kalau ada anak-anak kecil yang mau main bola nih, mau jadi pemain bola, saya bilangin kalian harus disiplin dari mulai bangun tidur sampai nanti menjelang tidur lagi. Jadi kalian tahu harus kapan latihan, kapan main, kapan makan, kalian harus tahu waktunya, saya bilang gitu. Saya sering ngasih tahu seperti itu ke iya benar. anak-anak. Tadi lo bilang dengan sekarang sepak bola yang dituntut fisik, untuk lebih siap secara fisik gitu kan. Ya mau nggak mau pemain juga harus lebih siap gitu. Iya, benar banget. Anak-anak muda ini juga ya kalau bisa latihan, jangan cuman manfaatin latihan 2 jam di pagi, 2 jam di sore, bahkan di sela-selanya mungkin lo bisa belajar hal yang lain gitu. Iya, karena dulu saya ingat banget sama Jeffrey Duhadi, dulu gelandang tuh. Jadi saya dibilang, kamu siang nanti ikut saya kan. Iya, jadi saya pagi latihan di Kediri. Saya pagi latihan. Berarti Persik tuh ngajarin lu banyak banget ya, dengan pemain-pemain yang top di banyak sana, banget mental semuanya saya tahu di situ ya, di tempatnya. Dari pagi latihan, duhur, habis sholat, saya ke lapangan, saya lari lagi. Sore latihan lagi. Masih. Jadi kemarin terakhir ketemu Mas Jeffrey itu di Bandung kemarin, dia pegang Liga 3. Oh iya. Kita buka memori itu, ketawa lagi. Karena itu hal yang positif yang dikasih senior dulu. Gimana? Iya. Itu bener-bener ngebimbing banget lah. Iyalah pastilah. Tentang kontrak juga dibilangin dulu. Ini. Jadi banyak pelajaran justru di Persik Kediri. Tapi lu kayaknya alhamdulillah nggak pernah mengalami hal yang parah banget ya soal gaji. Ya pernah mungkin waktu itu. Paling telat sedikit aja. Telat ada di klub di Arema ya. Cuman kan udah beres selesai semuanya. juga gitu kan. Nggak, karena ada beberapa pemain yang ya udah gitu, jam-jaman dulu ya nggak tahu gitu, nggak dibayar sampai berapa lama gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah semuanya. Dan nggak pernah yang langsung ke jalur hukum gitu. Nggak pernah ya telat-telat lah. Ya beruntung lah ya. Aman dapat tim yang aman terus gitu kan. Iyalah, alhamdulillah lah. Ya oke. Demikian ngobrol-ngobrol sama si Yongki, kalau nggak bisa ya panjang juga nih kalau ngobrol sama dari di sini kadang nggak tahu waktu. Ada latihan nanti sore nggak? Nanti sore nge-gym. Pagi udah di lapangan, sore nge-gym. Tuh anak-anak lu, woi bangun gym semua gitu. Pasti. Kalau nggak itu saya tinggal. Serius lu? Serius.
Lu ini juga ya, lu takut jadi pelatih gitu kali. Wah, lu mau saya pengen ngajarin dia tuh disiplin. Jadi kalau latihan jam 8, lu kalau bisa tuh jam 7 udah ready gitu. Gile. Jadi seenggaknya lu ready jam berapa tuh? Apa? Jam 9 lagi bener ready-nya. Enggak lah. Ya, jam 7 jam 9. Karena saya dapat pengalaman kemarin belajar sama Mas Budi Sudarsono waktu disuruh bantu dia lah istilahnya. Jadi latihan jam 8, habis subuh kita udah siap loh. Serius. Kita udah siap, kita meeting sebentar, kita programnya hari ini apa aja. Serius. Di situ. Jadi pelatih kan? Jadi pelatih tuh bener-bener capek. Emang iya, dulu lebih capek daripada pemain. Pelita Jaya, Mas. Yeah. Jadi asistennya Coach Pandi, Coach Kadir, udah ada di lapangan tuh dari, misalnya latihan jam 3 nih, bener dari kayak 1 jam tuh udah siap, udah nata semuanya. Setup latihan. Jadi katanya ntar pemain datang udah tinggal nikmatin, disiksa juga sih gitu, tapi ya dia menurut dia gitu, kita harus ya. Sampai dia sempat nge-gym dulu, itu gue inget banget karena kan gue U21 kan, beda. Kadang kalau kita libur tuh pasti nonton ke atas atau kita misalnya mau nge-gym. Kita lihat dia lagi nge-gym. Sebelum pada pemain-pemain pada ini tuh, dia udah udah sempat setup untuk nge-gym. Itu kan yang misalnya bisa jadi, mungkin gue jadi pelatih kayak gini. Itu makanya pelatih lebih capek daripada pemain. Iya, apalagi harus mikir kan program. Iya, kalau pemain kan enak, habis latihan capek istirahat. Iya. Kalau pelatih habis latihan nyiapin dia harus analisis pertandingan lagi misalnya ini kan. Iya. Berarti emang udah kelihatan juga sih ini udah mempersiapkan diri untuk jadi pelatih. Dinikmatin ya. Biasa lah, nikmatin. Iya. Belajar terus. Udah persiapan jadi pelatih juga tadi kayak luar biasa nih. Ini kalau gue jadi pemain, pelatihnya dia kayaknya Enggak, saya harus banyak belajar dari dia. Enggak. Karena dia yang terjun duluan. Enggak lah, sama lah kita. Sekian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Yongki Ariwibowo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe APPI TV untuk update berita-berita sepak bola di Indonesia. Dan ada juga nanti berita-berita sepak bola in general, khusus yang lainnya selain lokal juga sih pastinya, karena kita ada Beyond the Game juga, nanti bisa dicek di YouTube kita. Itu aja sih. Oke Mas, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Player Talks episode selanjutnya. Terima kasih.